Pernahkah Anda merasakan cinta yang begitu dalam, hingga ketika harus melepaskannya, dunia seakan runtuh? Ini adalah kisah tentang Maya, seorang istri yang dengan hati hancur, mengantarkan suaminya menuju pelaminan dengan wanita lain. Bagaimana ia menghadapi pengkhianatan, bagaimana ia menemukan kekuatan untuk melepaskan, dan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Mari ikuti perjalanan emosional Maya dalam Luka yang Menguatkan, kisah seorang istri yang melepaskan. Malam itu, hujan turun deras, seakan langit pun turut menangisi hatiku yang hancur. Aku duduk di ruang tamu, menunggu kepulangan suamiku, Arya, dengan perasaan gelisah. Seharian ini ia begitu dingin, lebih banyak diam, dan menghindari tatapanku. Saat akhirnya ia pulang, wajahnya penuh keraguan. Aku ingin bicara, katanya dengan suara berat. Aku menelan ludah, mencoba menyiapkan hatiku. Aku ingin menikah lagi, lanjutnya tanpa basa-basi. Seketika, dunia seolah runtuh. Dadaku sesak, mataku panas, tapi aku tetap diam, menunggu penjelasan. Dia butuh aku, dan aku juga mencintainya. Tambahnya, seakan itu adalah alasan yang cukup bagiku untuk menerima pengkhianatan ini. Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bertahun-tahun aku mendampinginya, melewati suka dan duka bersama. Dan kini, ia dengan mudahnya ingin membagi cinta dengan wanita lain. Jadi, aku ini apa, Arya? Tanyaku lirih. Suaraku nyaris tak terdengar di antara suara hujan yang mengguyur atap. Arya terdiam, tak mampu menjawab. Aku tidak pernah merasa cukup bagimu. Ya, lanjutku. Meski jawaban itu sudah jelas dari keputusan yang diambilnya. Hati ini remuk, tapi aku tidak ingin menangis di depannya. Aku harus tetap kuat, meski di dalam hati aku sedang sekarat. Aku berdiri, berjalan ke jendela, melihat air hujan yang terus turun tanpa henti. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosi. Baik, kataku akhirnya, mengejutkan diriku sendiri. Kalau itu maumu, aku akan mengantarkanmu menikah dengannya. Arya menatapku, seakan tidak percaya dengan reaksiku. Tapi di balik ketenangan yang kutunjukkan, ada badai yang berkecamuk dalam hatiku. Aku ingin berteriak, menangis, dan marah. Tapi apa gunanya? Jika ia telah memilih jalan ini, aku tidak punya kuasa untuk menahannya. Sejak malam itu, aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berujung. Aku masih menjalankan tugasku sebagai istri, menyiapkan sarapan, mencuci pakaiannya, memastikan segala kebutuhannya terpenuhi. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi berbicara banyak, tidak lagi bertanya kemana ia pergi atau kapan ia pulang. Aku hanya menjalankan rutinitas tanpa hati. Arya pun menyadari perubahan ini, tapi ia tidak banyak berkomentar. Mungkin baginya, ini adalah harga yang harus dibayar demi kebahagiaannya bersama wanita lain. Setiap malam, aku tidur lebih awal, membiarkan punggung kami saling membelakangi. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi percakapan sebelum tidur. Hanya ada keheningan yang menyakitkan. Aku mencoba bertahan, meyakinkan diriku bahwa aku kuat. Namun, di dalam gelap, air mataku selalu jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak pernah mengira bahwa seseorang yang kucintai dengan sepenuh hati bisa menyakitiku sedalam ini. Aku ingin membenci Arya, tapi hatiku terlalu lelah bahkan untuk itu. Hari demi hari berlalu, dan pernikahan itu semakin dekat. Aku diam-diam mencari tahu siapa wanita yang akan dinikahinya. Namanya Nadira. Seorang wanita muda dengan senyum manis dan mata berbinar. Aku melihat fotonya di media sosial, mencoba memahami apa yang membuat Arya jatuh hati padanya. Apakah dia lebih cantik dariku? Apakah dia lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, merobek harga diriku sedikit demi sedikit. Tapi aku tidak akan menyerah. Jika Arya ingin menikah lagi, maka aku akan memastikan bahwa aku sendiri yang mengantarkannya ke pelaminan. Jika ini adalah akhir dari kisah kami, aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana ia memilih untuk meninggalkanku. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku mulai mengurus segala persiapan pernikahan Arya dengan Nadira. Aku mencari gedung, memesan catering, bahkan memastikan pakaian pengantin mereka sempurna.
Setiap langkah yang kuambil terasa seperti menusukkan belati ke dadaku sendiri. Aku tersenyum di depan orang-orang, berpura-pura baik-baik saja, tapi di dalam hati aku sedang sekarat. Kamu tidak perlu melakukan ini, kata Arya suatu malam saat melihatku sibuk memilih dekorasi. Suaranya terdengar ragu, seolah ia merasa bersalah. Aku hanya tersenyum tipis. Aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Jawabku tenang, meskipun hatiku berteriak sebaliknya. Setiap kali aku bertemu Nadira, aku berusaha untuk bersikap ramah. Dia tidak tahu bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Aku bisa melihat ketulusan di matanya saat ia berbicara tentang Arya. Mungkin baginya, aku hanyalah masa lalu yang harus merelakan suaminya demi kebahagiaan mereka. Kakak baik sekali mau membantu persiapan ini, katanya dengan senyum manis. Aku hanya mengangguk, menahan napas agar tidak menangis di depannya. Aku ingin membenci Nadira, tapi bagaimana bisa? Dia tidak merebut Arya dariku. Arya sendiri yang memilih untuk pergi. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Aku bertanya pada Tuhan, mengapa harus aku yang mengalami ini? Apakah aku tidak cukup baik sebagai istri? Apakah aku tidak cukup berharga? Tapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menyiksa. Aku tahu pada akhirnya, aku harus melepaskan Arya. Aku harus berdiri di sana, melihatnya bersanding dengan wanita lain, dan berpura-pura bahagia. Tapi bisakah aku benar-benar melakukannya? Bisakah aku mengantar pria yang kucintai untuk menikahi wanita lain tanpa menghancurkan diriku sendiri? Hari pernikahan semakin dekat, dan aku terus memaksakan diri untuk tetap tegar. Aku mengurus undangan, memastikan dekorasi berjalan sesuai rencana, bahkan memilih bunga untuk pelaminan mereka. Setiap detail kecil yang kusentuh terasa seperti menghancurkan hatiku sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal, mungkin dari luka yang sudah terlalu dalam hingga rasa sakitnya mulai mati rasa. Tapi setiap kali aku sendirian, air mataku tetap jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku tertawa dengan tamu undangan, berbicara dengan vendor pernikahan, tapi di dalam hatiku, aku menangis, memohon agar semua ini hanya mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Arya mulai bersikap lebih canggung di dekatku. Mungkin ia bisa merasakan kesakitanku, tapi ia memilih untuk diam. Mungkin karena ia tahu bahwa tidak ada kata maaf yang bisa menghapus luka ini. Suatu malam, aku melihatnya duduk di teras, termenung. Aku mendekatinya, meski aku sendiri tidak tahu untuk apa. Kamu yakin dengan semua ini? Tanyaku akhirnya. Suaraku hampir berbisik. Arya menatapku. Ada keraguan di matanya, tapi ia tetap mengangguk. Maaf, katanya pelan. Kata itu terdengar kosong. Tidak cukup untuk mengobati semua yang telah ia lakukan. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, jangan pernah menyesalinya. Jawabku. Aku ingin dia bahagia dengan pilihannya. Karena jika tidak, semua ini akan terasa semakin sia-sia bagiku. Di balik semua persiapan ini, aku bertanya-tanya, kapan terakhir kali Arya melihatku sebagai seorang istri yang ia cintai? Kapan terakhir kali aku benar-benar berarti baginya? Mungkin aku tidak akan pernah tahu jawabannya. Aku hanya bisa menerima kenyataan bahwa aku bukan lagi satu-satunya wanita dalam hidupnya. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, mencintainya sepenuh hati, tapi tetap saja aku bukan pilihan akhirnya. Dan kini, aku hanya tinggal menghitung hari sampai aku benar-benar kehilangan dia selamanya. Hari yang kutakuti akhirnya tiba. Gedung pernikahan telah dihias dengan indah. Bunga-bunga segar memenuhi ruangan, dan para tamu mulai berdatangan. Aku berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana, menyaksikan semua yang telah kupersiapkan dengan tangan sendiri. Orang-orang memujiku karena telah begitu dewasa menerima kenyataan ini. Seolah aku adalah seorang istri yang luar biasa karena rela mengantarkan suaminya menikahi wanita lain. Mereka tidak tahu betapa setiap pujian itu terasa seperti racun yang perlahan membunuhku dari dalam. Aku tersenyum pada mereka, tetapi di dalam hatiku, aku menjerit. Aku ingin lari dari tempat ini. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk bertahan sampai akhir. Aku melihat Arya berdiri di depan, tampak tampan dengan setelan jasnya. Nadira berjalan ke arahnya dengan senyum bahagia.
mengenakan gaun pengantin putih yang sempurna. Semua orang memandang mereka dengan tatapan penuh haru, tetapi aku hanya merasa hampa. Aku berdiri di barisan depan, tepat di hadapan mereka. Ketika prosesi akad dimulai, aku menahan napas, berusaha menguatkan diri. Kata-kata sakral itu terucap, dan dalam hitungan detik, Arya kini sah menjadi suami Nadira. Tepuk tangan menggema di ruangan. Semua orang tersenyum, tetapi aku merasa seperti dunianya runtuh. Aku menatap Arya, berharap ia akan menoleh padaku, berharap ada sedikit keraguan di wajahnya. Tetapi tidak, ia menatap Nadira dengan lembut, seperti dulu ia menatapku. Aku ingin pergi, aku ingin berlari sejauh mungkin dari tempat ini. Tetapi sebelum aku sempat bergerak, Nadira menghampiriku dan meraih tanganku dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Kak. Kakak benar-benar orang yang luar biasa, katanya dengan suara tulus. Aku tersenyum, meskipun hatiku ingin menolak. Semoga kalian bahagia, jawabku dengan suara yang hampir bergetar. Arya akhirnya menatapku, dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu di matanya. Apakah itu penyesalan, atau hanya ilusi yang kuciptakan sendiri? Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Yang ku tahu, aku telah kehilangan segalanya hari ini. Setelah akad selesai, semua orang larut dalam kebahagiaan. Musik mengalun lembut, tamu-tamu bergantian memberikan ucapan selamat, dan Nadira tak henti-hentinya tersenyum. Aku berdiri di sudut, menyaksikan pemandangan yang terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Arya, pria yang dulu berjanji akan selalu bersamaku, kini berdiri di sisi wanita lain. Aku memegang erat jemariku sendiri, mencoba mengendalikan gemetar yang mulai menjalar di tubuhku. Aku ingin bertanya pada Arya, apakah aku pernah benar-benar berarti baginya? Tetapi aku tahu, pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab dengan cara yang kuinginkan. Aku menyadari bahwa keberadaanku di sini tidak lagi diperlukan. Aku sudah melakukan bagianku. Aku telah mengantarkan Arya menuju kebahagiaannya. Kini saatnya aku pergi. Dengan langkah perlahan, aku berjalan menuju pintu keluar. Aku tidak ingin berpamitan pada siapapun. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin sebelum air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Namun, saat aku hampir mencapai pintu, suara Arya menghentikanku. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aku berbalik, menatapnya dengan mata yang penuh luka. Tugasku sudah selesai, Arya. Aku tidak punya alasan untuk tetap di sini. Suaraku terdengar tenang, tetapi ada kepedihan di dalamnya yang tak bisa kusamarkan. Untuk sesaat, Arya terdiam. Nadira berdiri di sampingnya, menatapku dengan ragu, mungkin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Aku menunggu Arya mengatakan sesuatu, apapun itu, mungkin permintaan maaf, mungkin sekadar ucapan terima kasih. Tetapi yang kudapatkan hanyalah keheningan. Itu sudah cukup menjadi jawaban bagiku. Aku tersenyum, tipis, lalu berbalik dan melangkah pergi. Saat aku melewati pintu, air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi setelah ini. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke dalam hidupnya lagi. Aku pulang ke rumah yang kini terasa begitu asing. Dulu, rumah ini penuh dengan tawa dan kenangan bersama Arya. Tetapi sekarang yang tersisa hanyalah kesunyian yang menyiksa. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku mengulurkan tangan, jemariku menyentuh wajah Arya dalam foto itu. Aku benar-benar sudah kehilanganmu. Ya, bisikku pada diriku sendiri. Dadaku terasa sesak. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata. Aku tidak tahu bagaimana cara menjalani hari-hariku setelah ini. Hidupku selama ini selalu berputar di sekelilingnya. Tetapi sekarang, aku harus belajar hidup tanpanya. Malam itu, aku memutuskan untuk membereskan semua barang-barang Arya. Aku melipat setiap pakaiannya dengan hati-hati, menempatkan barang-barangnya ke dalam kotak, seolah sedang mengemas sisa-sisa kenangan yang tak lagi bisa kugenggam. Setiap benda yang kusentuh membawa kembali kenangan, aroma parfumnya yang masih melekat di kemejanya, jam tangannya yang sering ia letakkan di meja samping tempat tidur, bahkan secangkir kopi yang masih tersisa di dapur sejak pagi tadi. Aku menutup mata, mencoba menahan rasa sakit yang terus menghantam dadaku.
Aku ingin melupakan semuanya. Tetapi semakin aku mencoba, semakin jelas bayangan Arya dalam pikiranku. Di luar, hujan mulai turun. Seakan langit pun ikut merasakan kepedihanku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Aku ingin tidur, tetapi pikiranku terus berputar. Bagaimana Arya sekarang? Apakah dia bahagia? Apakah dia sedikit saja mengingatku? Aku ingin berhenti memikirkan semua itu, tetapi rasanya mustahil. Aku telah mengorbankan segalanya untuknya, tetapi pada akhirnya, aku hanyalah bagian dari masa lalunya. Malam itu, aku memeluk diriku sendiri, membiarkan air mata jatuh tanpa ada yang menghentikan. Aku merasa hancur, sendirian, dan kehilangan arah. Hari-hari berlalu, tetapi rasa sakit itu tetap tinggal. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada Arya, cangkir kopi favoritnya di dapur, kursi di ruang tamu tempat ia biasa duduk membaca koran, bahkan bantal di ranjang yang masih menyimpan jejak kehangatannya. Aku mencoba mengisi waktuku dengan kesibukan, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa mengalihkan pikiranku darinya. Setiap malam, aku terbangun dengan perasaan kosong, seolah ada bagian dari diriku yang telah dicabut secara paksa. Aku bertanya-tanya, apakah Arya juga merasa kehilangan? Ataukah baginya, hidup tetap berjalan seperti biasa? Suatu sore, tanpa sadar aku berjalan ke tempat di mana aku dan Arya dulu sering menghabiskan waktu bersama, taman kecil di dekat rumah kami. Aku duduk di bangku yang biasa kami tempati, membiarkan angin sore menerpa wajahku. Aku mengingat percakapan-percakapan lama kami, tawa yang dulu terasa begitu hangat. Tapi kini, yang tersisa hanyalah keheningan. Aku bertanya-tanya, kapan perasaan ini akan hilang? Kapan aku akan berhenti berharap bahwa Arya akan kembali? Tetapi aku tahu, itu hanya angan-angan kosong. Aku sudah mengantarkannya ke dalam kehidupan baru, dan tidak ada jalan kembali dari sana. Aku mulai menghindari orang-orang yang mengenalku. Aku tidak ingin mendengar kata-kata simpati mereka. Tidak ingin melihat tatapan kasihan di mata mereka. Aku lelah berpura-pura kuat. Lelah tersenyum ketika hatiku sebenarnya sedang menangis. Aku ingin berteriak. Ingin marah. Ingin menyalahkan Arya atas semua ini. Tetapi untuk apa? Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah memilih untuk pergi. Aku harus belajar menerima. Meskipun rasanya seperti mencoba bernapas tanpa udara, luka ini mungkin tidak akan pernah sembuh. Tetapi aku tahu bahwa aku harus terus berjalan. Entah bagaimana caranya. Aku pikir waktu akan membuat semuanya lebih mudah. Tetapi nyatanya, aku masih terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Setiap kali aku keluar rumah, ada sesuatu yang mengingatkanku pada Arya. Entah itu lagu yang pernah kami dengarkan bersama, aroma parfum seseorang yang mirip dengannya, atau bahkan cara pasangan lain saling menatap dengan penuh cinta. Semua itu seperti belati yang menusuk jantungku, mengingatkanku bahwa aku kini hanya seorang wanita yang ditinggalkan. Aku bertanya-tanya, bagaimana Arya dan Nadira sekarang? Apakah mereka bahagia? Apakah Arya pernah mengingatku? Meski hanya sesaat, aku mencoba mencari jawaban dengan cara yang menyakitkan. Mencari tahu kehidupan mereka melalui media sosial. Aku melihat foto-foto mereka yang diunggah oleh teman-teman kami. Foto Arya menggenggam tangan Nadira. Foto mereka tersenyum bersama. Foto pernikahan mereka yang sempurna. Aku menatap layar ponselku dengan mata panas, merasa seperti seorang pengamat yang tidak diundang dalam cerita hidup mereka. Aku ingin berhenti menyakiti diriku sendiri dengan semua ini. Tetapi aku tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahuku. Aku ingin tahu apakah Arya menyesal, meskipun aku tahu itu hanya harapan bodoh yang tidak akan pernah terwujud. Malam itu, aku bermimpi tentang Arya. Dalam mimpiku, ia menatapku dengan tatapan penuh kerinduan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Aku ingin bertanya, ingin menyentuhnya, tetapi sebelum aku sempat berbicara, ia menghilang dalam kegelapan. Aku terbangun dengan napas tersengal, merasa seakan kenyataan dan mimpi telah bercampur menjadi satu. Aku duduk di ranjang, menatap keluar jendela dengan perasaan hampa. Aku tidak tahu apakah ini cara semesta mengingatkanku bahwa aku belum benar-benar melepaskannya, atau hanya permainan pikiranku sendiri.
Yang aku tahu, Arya masih ada di dalam hatiku. Meskipun aku sudah tidak ada lagi di hatinya. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus mulai membangun kembali hidupku, meskipun tanpa Arya. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa melangkah ke depan ketika setiap langkah terasa berat? Aku mencoba mencari kesibukan, membaca buku, pergi bekerja, bahkan mulai belajar memasak resep-resep baru. Aku melakukan semua itu bukan karena aku benar-benar menikmatinya, tetapi karena aku tidak ingin memberikan ruang bagi pikiranku untuk kembali mengingat Arya. Namun, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, bayangannya selalu ada. Setiap malam, ketika kesunyian menyelimuti, luka itu kembali terasa seolah baru saja terjadi. Suatu hari, salah satu temanku mengajakku keluar. Kamu tidak bisa terus seperti ini, Maya, katanya dengan nada prihatin. Aku tahu dia benar, aku tidak bisa terus mengurung diri dalam kesedihan. Maka, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku mencoba keluar dan bertemu orang-orang. Aku duduk di sebuah kafe, mendengarkan tawa orang-orang di sekitarku, mencoba merasakan kembali dunia yang dulu terasa biasa saja bagiku. Tetapi aku menyadari sesuatu, aku telah berubah. Aku bukan lagi Maya yang sama seperti dulu. Aku adalah wanita yang pernah mencintai dengan sepenuh hati, tetapi pada akhirnya harus melepaskan dengan penuh luka. Saat aku pulang malam itu, aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri. Mata yang dulu berbinar kini tampak redup. Senyum yang dulu tulus kini terasa dipaksakan. Aku menyadari bahwa aku belum sepenuhnya berdamai dengan kehilangan ini. Aku masih terjebak dalam luka yang kubiarkan menguasai hatiku. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak ingin terus seperti ini selamanya. Aku ingin menemukan diriku kembali, meskipun aku tidak tahu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk itu. Yang pasti, aku tidak akan membiarkan hidupku berhenti hanya karena seseorang telah memilih pergi. Aku mulai menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar sembuh adalah dengan melepaskan Arya dari pikiranku dan hatiku. Itu bukan hal yang mudah, tetapi aku tahu bahwa aku harus melakukannya. Aku mulai menyingkirkan barang-barang yang masih mengingatkanku padanya. Foto-foto kami, surat-surat lama, bahkan hadiah-hadiah yang pernah ia berikan. Setiap benda yang kusentuh terasa seperti mengungkit kembali kenangan. Tetapi aku memaksakan diri untuk melanjutkan. Aku tidak bisa selamanya hidup dalam bayangan seseorang yang telah memilih orang lain. Aku harus belajar mencintai diriku sendiri lebih dari mencintainya. Saat aku berjalan di taman suatu sore, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk sendirian di bangku kayu. Entah mengapa, aku merasa ingin berbicara dengannya. Kami mulai mengobrol, dan tanpa kusadari, aku menceritakan sedikit tentang rasa sakit yang kupendam. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, kehilangan seseorang yang kita cintai memang menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi jika kita kehilangan diri sendiri karena rasa sakit itu. Kata-katanya menusukku. Aku telah membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan begitu lama hingga aku lupa bagaimana rasanya hidup untuk diriku sendiri. Aku lupa bahwa aku masih memiliki masa depan yang bisa kujalani, meskipun tanpa Arya di dalamnya. Malam itu, aku menulis sebuah surat, bukan untuk Arya, tetapi untuk diriku sendiri. Aku menuliskan segala kesedihan yang kurasakan, segala pertanyaan yang tak pernah terjawab, dan akhirnya, sebuah janji. Janji bahwa aku akan mencoba untuk sembuh, untuk menemukan kebahagiaanku sendiri tanpa menggantungkan diri pada seseorang yang telah pergi. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di dalam laci, sebagai pengingat bahwa aku sedang berusaha. Ini bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima. Dan aku tahu, ini adalah langkah pertama yang harus kuambil untuk membebaskan diriku dari bayangan masa lalu. Hari-hari berlalu, dan perlahan aku mulai menemukan ritme hidupku kembali. Aku menyadari bahwa untuk benar-benar sembuh, aku harus menemukan tujuan baru dalam hidupku. Aku mulai mengikuti kelas-kelas yang dulu pernah kuminati, melukis, menulis, dan yoga. Setiap aktivitas membantuku mengenal diriku lebih dalam, menemukan sisi-sisi diriku yang selama ini terabaikan. Aku bertemu dengan orang-orang baru yang memberiku perspektif berbeda tentang kehidupan.
Mereka tidak mengenalku sebagai istri Arya, tetapi sebagai Maya, seorang individu dengan mimpi dan harapan. Perlahan, aku mulai merasakan kebahagiaan kecil yang dulu terasa asing. Suatu hari, saat sedang berjalan di taman, aku bertemu dengan seorang pria yang sedang membaca buku di bangku yang biasa kududuki. Kami mulai berbincang, dan tanpa kusadari, waktu berlalu begitu cepat. Namanya adalah Reza, seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk novel terbarunya. Percakapan kami mengalir begitu saja, tanpa beban masa lalu yang menghantui. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang melihatku apa adanya, tanpa bayang-bayang Arya. Pertemuan itu menjadi awal dari persahabatan yang indah. Reza membantuku melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan aku mulai menyadari bahwa masih banyak hal yang bisa kucapai tanpa harus terikat pada masa lalu. Meskipun bayangan Arya masih sesekali muncul dalam pikiranku, aku tidak lagi merasa hancur karenanya. Aku belajar menerima bahwa beberapa hal memang tidak ditakdirkan untuk bersama selamanya. Aku mulai memaafkan diriku sendiri atas segala kesedihan yang kurasakan, dan memaafkan Arya atas pilihan yang ia buat. Aku menyadari bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima dan melangkah maju. Dengan setiap langkah kecil yang kuambil, aku membangun kembali diriku yang hilang, menemukan kekuatan dalam diriku yang selama ini tersembunyi. Aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, dengan harapan dan keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Waktu terus berjalan, dan aku mulai menyadari bahwa menerima kenyataan adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku memiliki kendali atas masa depanku. Aku mulai fokus pada hal-hal yang bisa membuatku bahagia, tanpa bergantung pada orang lain. Aku menemukan kebebasan dalam melakukan hal-hal yang kucintai, dan perlahan, luka di hatiku mulai sembuh. Hubunganku dengan Reza semakin dekat, dan aku merasa nyaman bersamanya. Namun, aku tetap berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu sebelum membuka hati untuk orang lain. Reza memahami itu, dan dia memberiku ruang yang kubutuhkan. Kami menikmati kebersamaan tanpa tekanan, dan itu memberiku harapan baru. Suatu hari, aku menerima pesan dari Arya. Dia ingin bertemu untuk berbicara. Awalnya, aku ragu, tetapi kemudian aku menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagiku untuk benar-benar melepaskan masa lalu. Kami bertemu di kafe yang dulu sering kami kunjungi. Arya tampak berbeda, dan ada penyesalan di matanya. Dia meminta maaf atas semua yang terjadi, dan meskipun itu tidak mengubah apapun, aku merasa lega mendengarnya. Aku memberitahunya bahwa aku telah memaafkannya dan bahwa aku berharap yang terbaik untuknya dan Nadira. Pertemuan itu memberiku penutupan yang kubutuhkan untuk benar-benar melangkah maju. Setelah pertemuan itu, aku merasa beban di hatiku terangkat. Aku menyadari bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima dan belajar darinya. Aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, dengan harapan dan keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Setelah pertemuan dengan Arya, aku merasa beban di hatiku mulai berkurang. Aku menyadari bahwa melepaskan masa lalu adalah langkah penting untuk membuka lembaran baru dalam hidupku. Hubunganku dengan Reza semakin dekat, dan aku mulai merasakan perasaan yang sudah lama hilang, cinta. Namun, kali ini aku lebih berhati-hati. Aku ingin memastikan bahwa aku mencintai dan dicintai dengan cara yang sehat, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Reza adalah sosok yang sabar dan pengertian. Dia memahami lukaku dan tidak pernah memaksaku untuk bergerak lebih cepat dari yang kumampu. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian, harapan, dan ketakutan kami. Dalam percakapan-percakapan itu, aku menemukan diriku yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk mencintai lagi. Aku menyadari bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memahami dan menerima. Suatu malam, saat kami duduk di bawah langit berbintang, Reza menggenggam tanganku dan berkata, "Maya, aku tahu masa lalumu penuh dengan luka, tapi aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu,
Tapi aku berjanji akan selalu berusaha untuk membuatmu bahagia. Air mata mengalir di pipiku. Bukan karena sedih, tetapi karena haru. Untuk pertama kalinya, aku merasa siap untuk membuka hatiku sepenuhnya. Aku menyadari bahwa meskipun cinta pernah menyakitiku, cinta juga yang memberiku kekuatan untuk bangkit kembali. Dan dengan Reza di sisiku, aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, dengan penuh harapan dan cinta yang tulus. Waktu terus berjalan, dan aku menyadari bahwa hidupku telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari seorang wanita yang hancur karena pengkhianatan, aku berhasil bangkit dan menemukan kembali arti kebahagiaan. Hubunganku dengan Reza semakin kuat, dan kami memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun, kali ini aku merasa lebih siap dan dewasa dalam menghadapi segala kemungkinan. Pada hari pernikahan kami, aku mengenakan gaun putih sederhana yang mencerminkan kesederhanaan dan ketulusan cintaku. Saat berjalan menuju altar, aku melihat ke sekeliling dan menyadari betapa banyak orang yang mendukung dan mencintaiku. Di antara para tamu, aku melihat Arya dan Nadira yang datang memberikan restu. Ada perasaan damai yang menyelimuti hatiku. Aku menyadari bahwa aku telah benar-benar melepaskan masa lalu dan siap menyambut masa depan dengan penuh harapan. Ketika aku dan Reza mengucapkan janji suci, aku merasakan kebahagiaan yang tulus. Aku menyadari bahwa segala penderitaan dan luka di masa lalu telah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan dan menerima. Dengan Reza di sisiku, aku yakin bahwa kami akan menghadapi segala tantangan bersama, dengan cinta dan pengertian yang mendalam. Malam itu, saat kami menari di bawah cahaya bintang, aku menatap mata Reza dan melihat masa depan yang cerah. Aku berterima kasih pada diriku sendiri karena telah berani melepaskan masa lalu dan memberi kesempatan pada kebahagiaan yang baru. Aku menyadari bahwa hidup adalah tentang perjalanan, dan setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Dengan hati yang penuh cinta dan harapan, aku siap memulai babak baru dalam hidupku bersama Reza, meninggalkan segala kesedihan di belakang dan menyambut kebahagiaan yang menanti di depan. Terima kasih telah menyimak perjalanan Maya, seorang wanita yang harus merelakan masa lalunya demi menemukan kekuatan dan kebahagiaan baru. Dari setiap luka yang pernah ia rasakan, ia belajar bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk terus mencari kekuatan dalam diri, meskipun hidup membawa badai. Jika Anda merasa tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada mereka yang membutuhkan secercah harapan. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.